Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. menjelang siang. Kembali lagi bersama Instagram Live Bea Cukai Priuk episode ke-9. Hari ini kembali bersama saya Permana yang akan memandu Instagram Live kali ini, dan pada hari ini kita akan mengangkat topik mengenai Outward Manifest. Narasumbernya mungkin kalau yang udah pernah ikut sosialisasi udah pada kenal. Langsung saja kita undang narasumber kita hari ini, Mas Ilfandri Jumik. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Permana. Selamat pagi, Mas Jumik. Siap untuk menjadi narsum? Dikulik-kulik udah siap nih ya? Ya, siap, Mas. Dan juga jangan lupa kawan Prima yang baru bergabung, kita akan rutin setiap hari Rabu jam 10 pagi. Jadi pantengin terus akun @beacukai.priuk untuk memantau Instagram live kami. Kalau ada saran-saran materi boleh tinggal DM aja. Materinya mau apa minggu depan silahkan. Langsung saja kali ini kita akan membahas Outward Manifest. Mungkin yang di episode 7 yang lalu tuh udah sempat nih, Mas. Ya. Kita ngangkat inward. Nah sekarang dari sisi Outward Manifest-nya nih. Kalau dari secara pengertian deh. Dari pengertiannya itu perbedaan di antara inward sama outward itu apa, Mas? Tapi sebelumnya jangan dijawab dulu, kenalan dulu. Ini narsum kita siapa, dari mana, kemudian tugasnya di mana, udah berapa tahun. Monggo. Oh, ya. Siap. Nah, terima kasih Mas Permana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilfandri Jumik ya. Saya sekarang bertugas di seksi Manifest 3, bidang Pabean dan Cukai 3 ya. Saya di Manifest ini sudah sekitar 1,5 tahun. Nah, mungkin untuk apa saja tugas kita di Manifest ini ya, mulai dari redress ya, perubahan data manifest, recon manual, termasuk nanti ada juga namanya rekonsiliasi kita. Ya, mungkin nanti banyak, kalau mau ditanya lagi mungkin nanti sambil jalan ya. Siap. Kenalannya udah nih, singkat aja nih, Mas. Singkat aja. Panggilannya apa deh panggilannya nih? Oh, siap. Boleh dipanggil Ilfandri saja, Mas. Oh, masih Ilfandri. Iya, siap. Lanjut ke yang tadi belum dijawab. Perbedaan inward dengan outward apa? Mungkin sekalian pengertiannya singkat aja, Mas. Oh, siap. Ya kan, kemarin udah pernah jelasin juga ya Mas ya sama Mas Afid itu ya di episode 7 ya. Ya. Jadi outward itu kan daftar barang niaga ya yang diangkut di sarana pengangkut. Nah, bedanya di mana nanti di inward atau outward? Nah, kalau inward kan dia penyampaiannya saat masuk ke kawasan pabean. Nah, sementara outward ini adalah saat meninggalkan kawasan pabean atau tempat lain dengan izin kepala kantor. Berarti kebalikannya ya? Ya, kebalikannya. Ini kalau inward itu prosesnya impor gitu ya? Ya, benar sekali. Kalau outward ekspor. Ya. Kalau dari istilah nih, biasanya kan kalau PIB ini ada BC20, inward kemarin BC11. Kalau outward ini penggunaan namanya BC-nya apa ini, Mas? Oh, kalau untuk manifest itu sama, Mas. Sama-sama BC11. Sama ya? Cuma mungkin nanti juga. Penambahannya aja BC11 outward gitu aja paling. Modulnya juga sama? Modulnya berbeda, Mas. Untuk modul nanti ada khusus berbeda. Modul ya, outward manifest dia, ya. Modul khusus outward manifest berarti ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ini mungkin sedikit kita coba refresh lagi nih ya. 2 minggu yang lalu tuh saya sempat dengar dan sudah dijelasin juga sebetulnya. Ada istilah pengangkut, ada istilah NVOCC. Mungkin bagi kawan Prima yang baru nonton, yang baru bergabung, bisa dijelasin sedikit, Mas. Ini ada perbedaan istilah di antara keduanya ini mungkin. Oh, siap. Boleh, Mas. Ya, kalau di sini kan pengangkut itu sebenarnya orang atau kuasanya ya, yang dia bertanggung jawab itu pengoperasian sarana pengangkutnya. Juga dia berwenang untuk membuat kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan. Nah, sementara kalau NVOCC itu kalau istilah kita kan bisa pengangkut kontraktual ya, istilah undang-undangnya ya, atau mungkin istilah umum di kita forwarder gitu ya. Forwarder, iya. Ya, kalau itu kan mereka biro jasa ya, semacam biro jasa ya, perusahaan biro jasa gitu, transportasi. Mereka itu nantinya akan melakukan negosiasi kontrak, ya kan, untuk melaksanakan proses pengiriman dan penerimaan barang, ya, dan juga mengkonsolidasikan muatan. Jadi di sini mereka kalau istilahkan NVOCC itu kan ya. Nah, itu kan berarti kan yang tanpa menggunakan kapal. Jadi mereka tuh sebenarnya tidak ada kapal, tapi mereka di situ selayaknya yang pemilik kapal gitu, selayaknya gitu. Selayak pemilik kapal. Ya. Kalau kewajiban menyampaikan outward-nya sendiri itu di pengangkut NVOCC, Mas?
Kalau kewajiban pengangkut sebenarnya kedua-duanya wajib, Mas. Nah, tergantung nanti penyampaiannya. Kalau misalnya dia kan penyampaiannya via modul kan dengan data dari Master BL nih. Nah, kalau di Master BL dia sudah menggunakan shipper dengan nama eksportir langsung, ya kan? Itu maka dia cukup pengangkut saja sebenarnya yang submit manifest. Oh, Tapi gitu, ketika ya. dia mencantumkan nama NVOCC di sana, ya, jadi itu menimbulkan. Berarti nanti akan ada rekon juga gitu ya? Ya, nanti akan ada juga rekon. Oh, iya. Ya. Nanti kita bahas di belakang rekon. Ya, nanti kita bahas di belakang, ya. Agak spesifik soalnya nih. Kita kulit-kulitnya dulu gimana nih? Siap. Nah, tadi kalau dari inward itu kan udah jelas ya. Jangka waktunya ya pokoknya sebelum pengangkutnya itu sampai. Kalau dari outward sendiri, batas waktu paling lambat disampaikannya itu kapan, Mas? Nah, kalau batas waktu itu ya, kita ini dulu, batas waktu paling cepat dulu ya, paling cepat penyampaian. Oh, paling ya. cepat, ada paling cepat, ada paling lambat ini ada ya? paling cepat, paling lambatnya. Ya? Nah, iya, siap. Di Perdirjen kita itu ya, Perdirjen 11 tahun 2020 itu paling secepat-cepatnya itu 7 hari sebelum tanggal keberangkatan. 7 hari sebelum? Ya, sebelum keberangkatan kapal. Ya. Nah, jadi kalau dia mengajukannya lewat dari 7 hari, misalnya 8 hari sebelum keberangkatan, itu kan di-reject otomatis oleh sistem kita. Nah, sementara selambat-lambatnya ya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Sebelum keberangkatan ya? Sebelum kapalnya jalan? Ya, selambat-lambatnya. Selambat-lambatnya. Oke. Kalau seandainya nih, misalnya saya, sebelum nanya lagi, itu syarat atau jangka waktunya itu paling lambat dan paling cepat untuk kedua-duanya, pengangkut dan NVOCC, atau berbeda? Sama, Mas. Karena kan sama ya? Ya, NVOCC ini sebenarnya kan pengangkut juga sebenarnya ya. Cuma kan pengangkut dibagi jadi operator sarana pengangkut, NVOCC gitu ya kan ya. Sebenarnya sama-sama pengangkut. Iya. Berarti jangka waktunya sama ya untuk semuanya itu outward pokoknya. Sama, Mas. Nah, sekarang kalau seandainya nih saya katakanlah pengangkut telat menyampaikan atau terlalu cepat menyampaikan, itu ada dampaknya, ada konsekuensinya atau enggak nih, Mas? Nah, untuk konsekuensinya, kalau terlalu cepat ya, kalau terlalu cepat maka akan di-reject oleh sistem kita. Oh, reject aja ya? Ya, reject by sistem aja. Nah, tapi kalau misalnya terlambat, jadi setelah sarana pengangkut berangkat, dia baru submit, itu akan merujuk ke pasal 9 ayat 3 di Undang-Undang Kepabeanan ya. Itu ada denda administrasi dari 10, minimal 10, maksimal 100 juta. Minimal 10 juta, maksimal 100 juta. Lumayan. Nah, ini jadi untuk pengangkut dan NVOCC jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai terlambat, dendanya lumayan. Kalau klasifikasinya sendiri, Mas, itu antara 10 juta atau 100 juta itu ada klasifikasinya lagi atau enggak, Mas? Ada. Misalnya berapa kali melanggar atau berapa lama telatnya gitu. Kita menarik dalam 6 bulan terakhir ya. Dalam 6 bulan terakhir apakah dia melakukan pelanggaran, ada melakukan pelanggaran gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat di pasal 4 ya, Peraturan Pemerintah nomor 28 ya, tahun 2008. Nah, itu kalau 1 kali pelanggaran, itu akan dikenakan denda 1 kali denda minimum ya, berarti 10 juta. Tapi kalau 2 kali pelanggaran, itu maka akan kena 2 kali denda minimum. Berarti 20 juta. 2 kali minimum. Ya. Sementara kalau dalam 6 bulan terakhir tadi, dia melakukan 3-4 kali pelanggaran, nah itu bisa 5 kali denda minimum. Nah, jika 5-6, berarti ada 7 kali denda minimum. Dan jika di atas 6 ya, di atas 6 kali pelanggaran dalam 6 bulan terakhir, itu kita kenakan denda 1 kali denda maksimum ya, 100 juta rupiah. 100 juta jangka waktunya 6 bulan ya, Mas ya? 6 bulan ya. Periodenya? Periodenya 6 bulan. Jadi jangan sering-sering lah. Tapi kalau mau membantu negara, penerimaan negara, silakan. Tapi kita tidak menyarankan ya, jangan sampai telat. Karena lumayan dendanya. Kawan Prima juga yang mau bertanya, silakan di komen sebelah sini. Di live komen nanti akan disampaikan ke narasumber. Tadi sanksi sudah. Paling lambat, paling cepat penyampaian juga sudah. Sekarang mungkin poin-poin atau hal-hal apa saja yang wajib diperhatikan lah untuk pengangkut dan juga NVOCC ketika mereka menyampaikan outward, atau hal apa yang biasanya terjadi kesalahan gitu, Mas, sekalian. Ya, mungkin begini ya, kalau
posisi kan sebenarnya atau pengangkut lah ya, kita general ya. Pengangkut itu kan sebenarnya mendapatkan data kan, shipping instruction itu kan dari eksportir ya. Nah, jadi kalau bisa dia dapat data eksportir itu lengkap gitu ya. Mulai dari shippernya siapa ya kan. Terus nomor PIB-nya berapa juga ya kan. Nah, jadi kalau ketika dia menginput, dia bisa menginput data secara akurat gitu. Karena selama ini yang sering terjadi kesalahan data itu biasanya di situ emang. Di nomor PB belum dapat misalnya kan, atau kontainernya dari eksportir ini misalnya mengajukan 5 kontainer, ternyata jadi berangkat 4, tapi eksportir nggak memberitahukan pengangkut nih. Nah, otomatis di pengangkut masih cantumkan 5, sementara harusnya cuma 4 gitu. Iya. Berarti ya koordinasi yang baik lah dengan pengangkut dan dengan eksportir gitu. Kalau seandainya salah gitu masih ada kemungkinan diubah datanya, Mas? Kita masih menyediakan kesempatan gitu untuk melakukan perubahan data ya. Itu nanti bisa lewat layanan Slim kita ya. Nanti tinggal ajukan apakah perubahan data tersebut ini kita ada layanan manifestasi 3 ya Mas ya. Ada layanan perubahan data mayor, minor untuk hapus pos, dan minor selain hapus pos. Nah, jadi nanti disesuaikan juga tuh. Kalau yang perubahan datanya nanti di hapus pos, kayak tadi hapus kontainer ya, hapus pos, nah itu bisa masuk ke hapus pos. Kalau misalnya dia data lain, misalnya terkait dengan tanggal BL mungkin, atau uraian barang ya, atau nama konsaini gitu salah ya, itu bisa masuk ke data minor selain hapus pos. Nah, kalau untuk data mayor, untuk mayornya, nah mayor ini lebih ke sebenarnya ini, kalau misalnya pengangkut itu ternyata ya kan, ini khususnya posisi biasanya nih, posisinya ternyata tidak submit gitu ya. Nah, jadi ketahuannya setelah eksportir butuh data rekonsiliasi misalnya ya. Ternyata nama shippernya masih nama shipper posisi di manifest. Nah, ternyata kan harus diubah nih. Wah, gimana nih ubahnya ya? Makanya posisinya ngajuin lewat perubahan data mayor gitu ya, sebagai pemberitahuan bahwa dia belum submit dan minta dipecah posnya gitu. Kira-kira begitu. Dari jangka waktu penyelesaian sendiri berarti beda dong ya. Mayor beda, Mas, ini beda. Kan kayaknya butuh penelitian lebih mendalam nih. Ya, siap. Nah, kalau untuk mayor itu jangka waktu layanan kita itu 9 hari kerja, Mas. 9 hari kerja. Sejak dokumen diterima di loket PTSP ya. Nah, jadi nanti karena memang di situ prosedurnya ya cukup panjang ya, karena selain kita penelitian mendalam juga kita ada proses konfirmasi ke pengangkut ya. Bisa dalam bentuk wawancara atau mungkin nanti via surat pertanyaan gitu ya. Nah, sementara untuk minor sendiri itu kita penyelesaiannya 8 jam kerja. 8 jam hari kerja ya? Ya, 8 jam kerja di hari kerja ya. Siap. Ini ada sedikit pertanyaan nih dari yang tadi sebetulnya masih terkait sanksi, mungkin kurang jelas ditangkapnya nih. Siap. Dari @ms.kusnul, jadi besarnya biaya denda berdasarkan akumulasi per 6 bulan. Mungkin bisa dijelasin lagi nih tadi mekanisme dendanya itu, Mas. Ya, sekali lagi. Ya, jadi kalau denda itu ya tadi ya, misalnya kita ketemu nih ada pelanggaran nih bahwa dia submitnya telat nih. Nah, kita cek nih apakah atas nama pengangkut ini dalam 6 bulan terakhir itu pernah melakukan pelanggaran. Nah, pelanggarannya memang diakumulasi ya. Jadi kalau dalam 6 bulan itu ada 2 pelanggaran, berarti dia 2 kali denda minimum. Kalau dia ada 4, berarti dia sudah masuk ke 5 kali denda minimum. Begitu terus ya, itu akumulasi pelanggarannya maksudnya ya? Iya. Iya. Kalau kita masih ngomongin denda, nggak apa-apa ya Mas ya? Iya, boleh Mas. Selain terlambat, ada nggak sih denda lain, misalnya sanksi administrasi gitu ya, terkait atur manifest nih buat kawan prima supaya hati-hati gitu dalam submit dokumen? Ya, jadi kalau sebenarnya kan sanksi administrasi kita lebih kenal dengan nama SPSA di sini Mas ya, surat pengenaan sanksi administrasi. Jadi apa saja sih yang memungkinkan kena SPSA itu ya? Nah, di sini yang pertama tadi ya, terlambat submit atau tidak submit itu ya pertama ya. Nah, selanjutnya itu ada di submit untuk sarana pengangkut yang tidak sesuai. Jadi misalnya dia harusnya sarana pengangkutnya A, dia submitnya pakai sarana pengangkut B. Yang otomatis yang sarana pengangkut A belum dilaporkan ya. Jadi dia harus melaporkan sarana pengangkut A. Nah, kalau ternyata
keberangkatan kapal, maka dia akan ada potensi kena sanksi administrasi. Sanksi lagi. Nah, lalu selanjutnya juga ada kalau dia kesalahan dalam kode kantor ya. Karena kode kantor ini nggak bisa dirubah nih di perubahan data manifest kita. Iya. Nah, ini jadi kalau masuk dia misalnya ke kantor Tangerang, padahal harusnya di kantor muatnya kantor Priuk, dia mau tak mau tetap harus bikin manifest baru jadinya. Dan kalau ternyata kapal sudah berangkat, ya kena sanksi lagi berarti. Nah, dan terakhir itu yaitu ada terdapat kekurangan submit atas BL. Misalnya dia harusnya ada 5 BL tapi baru disubmit 4, maka ya harus submit 1 lagi dan itu dianggap terlambat kalau kapalnya sudah berangkat. Itu saja, Mas. Itu saja tapi lumayan banyak nih. Lumayan ada 4 ya bisa kena sanksi. Besarannya sama ya, Mas ya? Besarannya sama, Mas. Besarannya sama seperti yang tadi ya? Minimal ya, 10 juta, maksimal 100 juta ya? Iya. Oke, baik. Ini kayaknya udah mulai membludak nih pertanyaan. Kita beralih dulu ke pertanyaan live Instagram ya, Mas. Ini mungkin tadi sudah dijawab yang di @anungsubekti18. Penyampaian outward berapa jam sebelum vessel? Sebelum keberangkatan ya, Mas ya? Iya. Pokoknya sebelum keberangkatan, nggak ada jam-jamnya ya? Nggak ada jam-jamnya. Kalau kapal udah berangkat, ya udah berarti telat gitu. Iya. Kemudian dari Anonymous nih, Mas. Siapa yang seharusnya melakukan submit OM yang melakukan booking ke pelayaran atau shipper di Master BL? Mohon diulangi, Mas, kurang jelas suaranya. Siapa yang seharusnya melakukan submit OM yang melakukan booking ke pelayaran atau shipper di Master BL-nya? Jadi kalau untuk submit order manifest itu kan tergantung siapa yang menerbitkan dokumen pelayarannya ya. Jadi kalau misalnya dalam Master BL, maka itu yang submit order manifest adalah pihak sarana pengangkut ya, pihak pelayaran. Pengangkut, ya. Ya, namun kalau ternyata tadi saya bilang tadi ya, pengangkut ini masih mencantumkan nama shippernya NVOCC. Nah, karena belum nama real shipper ya, shipper asli ya, eksportir asli ya, maka NVOCC ini berkewajiban untuk submit host BL-nya. Nah, situ Mas. Berarti kalau sudah shipper tidak perlu ya? Kalau sudah shipper asli, ya tidak perlu lagi posisi submit berarti. Oh iya. Semoga terjawab tadi pertanyaannya. Berikutnya dari Robert B. Gultom, Asosiasi Insajaya. Kapten Robert ini sepertinya nih. Selamat datang Pak. Yang terhormat Bapak Ivandri, dapatkah pelayaran domestik hanya lapor RKSP atau copy outward expol 24 jam sebelum KSP terkait inward kali ya maksudnya ya? Itu gimana ya? Dapatkah pelayaran? Mungkin Pak Robert B. Gultom ini bisa dijelaskan lagi Pak di komen, nanti kita tanyakan kembali Pak. Siap. Lanjut dulu nih Mas ya. Ya, Masih boleh, Mas. banyak nih pertanyaan, ternyata nih seru. Dari @Bambang NYK Line Indonesia. Apakah diperbolehkan 1 BL atau 1 post outward manifest menggunakan lebih dari 1 PEB? Ya. Nah, silakan dijawab, Mas. Siap. Ini mungkin nanti terkait dengan materi rekonsiliasi ya. Kan belum sempat kita bahas nih. Langsung kita bahas. Iya, langsung kita bahas. Rekonsiliasi. Ya. Ya, jadi kalau rekonsiliasi ini kebetulan nih aturannya nitip ke tata laksana ekspor. Jadi bukan di PMK 158 tadi ya. Nah, ya. Di tata laksana ekspor itu dijelaskan bahwa PEB yang didaftar di kantor muat itu direkonsiliasi dengan order manifest yang disampaikan di kantor muat. Nah, pada aturan ini ya tidak disebutkan ya secara rinci ya 1 PEB dengan 1 order manifest, tidak secara rinci tidak. Tapi di sistem kita itu hanya mengakomodir untuk rekonsiliasi itu antara 1 PEB dengan 1 order manifest. Nah, di mana kepentingan ini ya kan? Kepentingan ini adalah untuk mencocokkan data ya. Jadi data PEB-nya berapa kontainer, berapa kemasan, di manifestnya juga berapa kontainer, berapa kemasan gitu. Kalau takutnya nanti kalau misalnya ada 1 manifest dengan beberapa PEB, itu datanya kemungkinan kan tidak sinkron tuh pasti. Nah, ini tidak akan rekon. Nah, biasanya Mas. Nah, parameter rekon sendiri ya. Makanya ini ya, parameter rekon itu ada 2 sih. Nah, nomor tanggal PEB. Ya, jadi nanti kita di sistem itu kita filternya by nomor tanggal PEB. Nanti yang dicocokin yaitu
nomor dan jumlah peti kemas untuk FCL ya, full container ya, dan jumlah dan jenis kemasan untuk yang LCL. Gitu Mas. Hanya itu aja ya? Hanya itu saja sebenarnya. Kalau prosesnya sendiri, rekon dilakukan secara manual atau nanti dia otomatis by system atau seperti apa Mas rekonnya? Nah, ini Mas, soalnya nih istilah rekonnya ada dua soalnya di kita nih. Ada yang gitu ya. ada yang rekonsiliasi PEB tadi ya. Ada juga yang rekon manual outward manifest infosisi. Nah, kalau rekon manual outward manifest ini yang terkait dengan penggabungan ya, pemecahan pos, infosisi, penggabungan, nah itu memang ada layanannya. Jadi kalau memang nanti mereka butuh, mereka bisa sampaikan layanannya kita proses. Tapi kalau untuk rekonsiliasi PEB, itu layanan kita hanya ada untuk PEB kita. Jadi kalau PEB-nya ya fasilitas, PEB fasilitas butuh untuk rekon, itu bisa mengajukan layanan ke layanan rekonsiliasi PEB kita. Sementara untuk PEB lainnya, nah itu biasanya kita memang ada tugas harian gitu ya. Tugas harian kita itu untuk merekonkan PEB di bulan-bulan sebelumnya. Oh gitu. Ya. Baik, udah cukup jelas sepertinya nih materi tentang rekon. Selanjutnya sudah ada pertanyaan @siput23. Jika reject NVOCC, sebenarnya siapa yang harus submit manifest? Atau mungkin biasanya kenapa deh NVOCC itu submit manifest terus di reject gitu? Ya. Biasanya yang ditemui biasanya kenapa gitu Mas? Siap. Nah, jadi rekon manifest NVOCC itu ya kan ada parameternya Mas ya. Nah, parameter rekonnya itu nama sarana pengangkut dengan IMO number ya, International Maritime Organization number, lalu nomor voyage dan tanggal keberangkatan kapal, estimasi tanggal keberangkatan ya, nomor master BL dan juga NPWP NVOCC. Nah, jika data ini sudah lengkap dan benar, itu biasanya akan rekon otomatis oleh sistem. Nah, jika ternyata ada data yang berbeda atau lainnya, itu kan tidak rekon nih. Nah, jika NVOCC itu tidak ngecek submitnya secara berkala, itu dalam jangka waktu 7 hari, jika dia tidak rekon otomatis, itu akan direject oleh sistem. Otomatis sistem ya? Otomatis oleh sistem ya. Jika 7 hari tidak rekon, jadi makanya harus dicek nih, kalau udah submit, kalau ternyata nggak rekon otomatis, maka harus ajukan rekon manual ke layanan kita. Oh gitu. Itu kita harus dari pengangkut atau NVOCC itu harus nunggu dia akan rekon otomatis berapa lama biasanya Mas? Ya itu maksimal 7 hari. 7 hari ya? Ya. Kalau 7 hari sudah lewat itu berarti udah manual gitu ya? Enggak, sebenarnya gini. Pengajuannya. Kalau sebenarnya buat langkah hati-hatinya, langkah hati-hati ya. Mungkin dalam 2 hari atau 3 hari belum rekon otomatis itu udah bisa ngajuin rekon manual. Karena kalau nanti nunggu 7 hari itu pasti reject sistem. Itu maksimal ya 7 hari ya? Iya, maksimal 7 hari ya. Oh, maksimal. Baik, semoga terjawab tadi pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari @racum. Izin bertanya, kalau redress pengangkut atau NVOCC apakah tetap kena SPSA? Mungkin dijelasin lagi sekali lagi Mas. Pas kapan nih kena SPSA-nya nih redress nih? Ya, redress pengangkut NVOCC ya. Nah, di sini mungkin maksudnya redress ke shippernya ya, karena shippernya masih nama NVOCC gitu mungkin maksudnya ya. Nah, mau diganti ke nama shipper asli, nama eksportir gitu ya kan. Nah, ini kan kita dalam aturan itu ya, kalau misalnya nama shippernya itu masih nama NVOCC, berarti di situ NVOCC wajib menerbitkan HOSBL. Dan dia wajib submit manifestnya dengan nama eksportir asli. Nah, itu akan kena SPSA kalau dia submitnya setelah keberangkatan kapal. Ya, sepanjang gitu, sebelum berarti nggak akan kena SPSA ya? Nggak akan kena SPSA, betul. Siap. Nah, ini penting nih kayaknya nih pertanyaannya nih. Dari _Indrawe. Apakah ada biayanya untuk perubahan mayor? Nah, silakan dijelaskan Mas. Ada nggak nih biayanya nih? Layanan-layanannya nih? Ya, semua layanan di manifest ini tidak ada biayanya Mas. Tidak ada biaya ya? Ya. Gratis, bahkan seluruh layanan Bea Cukai Priok itu tidak dipungut biaya. Kalau diminta silakan dilaporkan ke bidang kepatuhan internal. Kemudian ada lagi, ini lumayan banyak ternyata nih Mas. Ya. Menarik topiknya hari ini. Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya bertubi-tubi. Ini ada
contoh kasus sepertinya nih. Dari @tono_mutiara. Izin bertanya, bagaimana mekanisme penyampaian manifest transit? Misalnya, Pol Balikpapan, kemudian transit di Jakarta, dan ekspornya untuk tujuan Singapura. Apakah kargo intersuler atau antar pulau wajib submit manifest? Monggo, silakan Mas. Siap. Nah, ini ya, kalau submit manifestnya tentu wajib. Nah, sekarang permasalahannya di PEB-nya sebenarnya ya. Nah, kalau PEB-nya dia didaftarkan di, maaf, di kota mana tadi awalnya? Balikpapan. Balikpapan ya. Kalau PEB-nya didaftarkan di Balikpapan, maka dia nanti dari Balikpapan itu submit order manifest dengan kelompok pos 09 ya. Nah, lalu nanti setelah masuk ke Priuk, nah dia nanti itu tergantung tuh kalau misalnya dia ganti kapal, dia bisa nanti ganti pakai pos 04 atau kalau enggak dia pakai pos 05. Nah, kalau terkait tadi kayaknya dia intersular ya kan, mungkin ganti kontainer juga mungkin ya kayaknya. Nah, kalau untuk terkait ganti kontainer ini prosesnya nanti ada di manifest PPC 4 itu. Nah, manifest PPC 4 ya? Ya, kalau di kita nanti hanya permasalahan di outward manifest saja. Jadi setelah dia masuk ke Priuk, dia mau keluar lagi ke Singapura ya. Nah, itu dia submit manifest nanti 04 atau 0. Mohon maaf, bisa diulangi Mas? Tadi agak sedikit oh iya, siap. Macet. Ya, mungkin saya ulangi yang terakhir. Ya. Jadi kalau PIB-nya daftar di Balikpapan tadi ya. Nah, dia submit order manifestnya di Balikpapan itu dengan kelompok pos 09. Nah, ketika dia masuk Priuk, maka dia submit inward 04 atau 05. Nanti ketika dia keluar dari Priuk menuju ke Singapura, dia submit lagi order manifest dengan kelompok pos 04, 05 atau 05 lagi. Oke, baik. Semoga terjawab tadi di @tono_mutiara. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Dari @Nidia Aziz. Kalau langsung kirim ke BC, waktunya pas mau tarik pos paling telat berapa hari? Tarik pos, maksudnya mungkin ini ya, pecah pos kali mungkin ya? Ini mungkin Nidia Aziz bisa dijelaskan lagi ya di kolom komentar, nanti kita tanyakan. Ya, boleh. Dijelaskan gitu pertanyaannya. Kemudian, nah ini ada dari Tian Tanto. Yep. Kalau ada batal PEB dan harus hapus pos manifest, mohon untuk dipermudah Pak, karena pembatal PEB cuma sebentar. Oh, ini saran aja. Memang yes. kalau hapus pos manifest itu berapa lama sih Mas jangka waktunya nih? Sebenarnya kan sama Mas, janji layanan minor kita tadi kan 8 jam kerja ya? 8 jam kerja ya? Ya, sama. Masuk ke layanan minor kita tadi. Sebetulnya udah cepet ya itu ya Mas ya? Iya, sebenarnya kalau misalnya nih Mas ya, kalau misalnya persyaratan yang dipenuhi itu sudah lengkap dan benar datanya ya, itu sebenarnya nggak perlu nunggu 8 jam, udah selesai sih sebenarnya ya. Cuma kadang kan mereka kan lampirin dokumennya itu masih kurang gitu misalnya kan, PIB-nya belum gitu. Masuk gitu ya. Ya, jadi supaya layanannya dipercepat, dipastikan dulu dokumennya lengkap dan benar gitu ya. Makin benar makin cepat gitu ya. Ya. Terima kasih di Tian Tanto masukannya kita terima. Kemudian berikutnya @Saiful Razan 78. Izin Pak, jika barang berasal, ini mungkin tadi agak mirip dengan pertanyaan yang Tian Tanto tadi, Mas. Jika barangnya berasal dari Balikpapan, nih daerahnya juga sama, Balikpapan, kemudian dikirim ke Tanjung Priok untuk kegiatan ekspor. Di sini siapa yang akan melakukan atau mensubmit manifest? Yang dari Balikpapan atau dari Jakarta? Ini tergantung dari ininya Mas, pengangkutnya. Tadi yang wajib kan pengangkut ya. Jadi ketika dari Balikpapan, maka yang submit adalah pengangkutnya. Nah, begitu juga nanti kalau dari Priuk, kalau ternyata dia ganti kapal, maka ya submitnya pengangkutnya juga. Pengangkutnya juga ya? Iya. Semoga terjawab pertanyaannya. Ini lagi-lagi ada pertanyaan tentang biaya. Seluruh layanan Bea Cukai Priuk tidak dipungut biaya di @mskusnul. Sudah dikonfirmasi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari @ms_urur nur. Kalau outward kemudian di reject, apa langkah selanjutnya Mas? Apakah bisa submit lagi atau seperti apa? Oh ya,
Kalau misalnya nanti pengajuan submit or manifestnya di reject system ya, itu nanti bisa disubmit lagi dengan aju baru ya, aju baru, tapi dengan melampirkan aju lama yang pernah submit gitu ya, sebagai bukti bahwa Infosys sudah pernah submit sebelumnya namun kena reject oleh sistem. Nah, kalau seperti ini maka tidak ada sanksi. Begitu, Mas. Oh iya. Berarti meskipun rejectnya itu sudah setelah disubmit ulangnya lagi setelah kapalnya berangkat, itu tidak kena sanksi? Tidak kena atau sanksi. Tetap kena sanksi? Tidak kena sanksi selagi Infosys punya bukti bahwa dia pernah submit sebelum keberangkatan kapal gitu. Jadi yang terhitung sebetulnya submit yang pertama ya? Submit yang pertama, untuk benar sekali. Sanksinya. Siap, sudah jelas Mas. Ini ada saran lagi nih dari R Prasetya 69, izin Pak menambahkan, jika ada pembatalan PEB dan harus revisi manifest, kalau ada kekurangan dokumen atau kesalahan, minta tolong dijelaskan lebih detail sekaligus Pak. Nah itu sarannya tuh iya. Dari beliau. Siap, terima kasih sarannya kami. Terima kasih masukannya. Sudah disampaikan, langsung dibaca oleh petugas. Nah, kita tadi coba kayaknya kurang dibahas detail ya Mas. Tadi kan ada manifest yang di-submit pengangkut, kemudian ada yang di-submit NVOCC. Itu cara merekonkannya gimana? Nah, siap. Jadi, tadi ya, pelayaran sarana pengangkut ya. Operator sarana pengangkut udah submit nih. Nah, ternyata di situ masih nama Infosys ya. Sehingga Infosys wajib submit data HostBL-nya. Nah, Infosys itu bisa submit dengan menggunakan modul Infosys ya. Dan nanti dengan parameter data seperti saya sebut tadi ya, nama kapal, nomor voyage, nomor BL, NPWP itu harus benar. Nah, kalau sudah benar maka dia akan rekon otomatis by system. Sementara kalau ternyata tidak rekon, nah itu silakan ajukan ke layanan rekon manual kita via Slim. Baik, terima kasih. Ini ada tambahan nih dari Media Aziz yang tadi. Maksudnya kalau submit manifest, batas berapa lama hari supaya tidak di-reject? Oh, yang tadi Mas, mungkin bisa dijelasin lagi yang reject sistem tadi. Siap. Nah, tadi ya, kalau penyampaian manifest ya secepat-cepat agar tidak di-reject sistem. Sementara kalau untuk rekon manual tadi, kalau misalnya sudah mengajukan tapi belum rekon otomatis by system, nah itu memang 7 hari sejak disubmit itu kalau nggak ada proses dari kita itu maka akan di-reject oleh sistem, makanya harus disampaikan lewat layanan rekon manual. Baik, terima kasih. Semoga terjawab tadi di @Nidia Aziz. Silakan kawan Prima yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom live komentar. Tadi kita ngomongin rekon Mas. Kalau untuk pelayanan sendiri beda ya dari Slim itu di bcpriuk.net /Slim 3.0. Untuk rekon tadi itu sendiri, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan biasanya apa aja Mas? Karena ini masukannya banyak lumayan untuk yang layanan melalui Slim. Oh siap. Ya kalau untuk rekon manual ya, persyaratannya itu sebenarnya pertama itu bukti submit konfirmasi ya, bukti konfirmasi penerimaan manifest. Jadi ketika Infosys submit itu mereka akan mendapatkan respon konfirmasi dari sistem. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bukti cetak respon manifestnya. Jadi ketika mereka bikin manifest itu ada bukti cetaknya, itu berarti 2 itu untuk dilampirkan. Hanya 2 itu ya Mas ya? Hanya 2 itu untuk rekon manual, ya. Yang mengajukan? Yang mengajukan adalah ya. Yang boleh mengajukan? Yang boleh mengajukan? Ya, tentunya Infosys Mas, karena mereka yang submit host BL-nya kan. Oh iya betul. Ya ini ada masukan lagi nih, lagi-lagi masukan dari R Prasetya 69. Oh tadi biasanya kalau pengajuan reject satu hal, pas disubmit lagi ternyata ada reject lagi dengan hal yang berbeda gitu Mas. Oh maksudnya begitu. Yeah. Gini Mas, jadi kan kalau misalnya ajunya masih berlaku nih ya, masih dalam jangka waktu 7 hari, ketika misalnya ditemu oleh petugas nih, misalnya nomor voyage berbeda nih dengan yang disampaikan oleh pengangkut ya. Kita sampaikan nih bahwa tolong ini dirubah gitu ya kan.
Tapi setelah dirubah oleh Infosys, ternyata yang data lain ikut berubah nih, misalnya tanggal keberangkatan berubah nih, ya kita suruh lagi, gitu, ubah lagi iya. gitu. Berarti kalau ada instruksi reject ya diikutin gitu ya? Iya. Apa yang harus diubah gitu ya? Ya, benar. Siap. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Siput 23. Ini nanya lagi kayaknya nih ya. Siap. Pada kasus kami ada NVOCC A, booking flight ke NVOCC B. Kemudian yang submit outward manifestnya adalah NVOCC A. Kemudian NVOCC B meminta tick console ke pelayaran dengan mengirim konfirmasi yang sudah dibuat. Namun pelayaran tidak bisa tick console karena NPWP tidak sesuai seharusnya yang disubmit. Itu bagaimana kasusnya nih Mas? Ini kayaknya studi kasus ini kayaknya. Siap. Jadi sebenarnya banyak sih sebenarnya kasus kayak begini ya. Jadi Infosys-nya itu tidak hanya satu ya, ada 2 atau mungkin sampai 3 Infosys ya. Nah, jadi kalau di aturan kita ya, kan semua Infosys sebenarnya wajib submit. Ya kan, selagi nama dia tercantum di master BL, di BL yang dibuat oleh pengangkut, atau mungkin master host BL yang dibikin oleh Infosys pertama ya, itu dia wajib submit. Tapi di sistem kita itu belum mengakomodir. Di sistem kita itu hanya mengakomodir untuk sampai dengan subpost saja. Sehingga dari direktur teknis kalau salah saya ya, suratnya dulu itu menyampaikan bahwa untuk yang wajib menyampaikan host BL itu adalah NVOCC di tingkat pertama, yaitu NVOCC yang tercantum namanya pada master BL yang disampaikan oleh pengangkut ya. Tapi data yang dicantumkan ya, host BL yang dicantumkannya itu adalah host BL akhir, alias host BL di Infosys terakhir yang sudah mencantumkan nama shipper asli atau nama eksportir begitu. Ini kayaknya agak sedikit sulit dicerna nih Mas. Bisa diulang lagi nggak sekali lagi tadi yang terakhir? Misalnya nih tadi NVOCC A dengan NVOCC B tadi ya. Iya. Katakanlah NVOCC A yang terdaftar yang ada di manifestnya gitu. Yeah. Jadi siapa yang harus submit outward-nya? NVOCC A. NVOCC A. Ya. Tapi data host BL-nya? NVOCC B. NVOCC B. Semoga terjawab tadi di @siput23 sudah cukup jelas. Mudah-mudahan tidak salah tangkap. Kemudian ada lagi pertanyaan. Ini kita masih membahas pertanyaan dari live IG nih Mas ya. Masih ada. Siap. Izin bertanya Pak. Oh iya, sebelum dilanjutkan, jangan lupa kawan Prima, kita biasanya hadiah. Untuk kali ini hadiahnya Bea Cukai Priuk nih, seperti ini. Nah, logo imaninya ya. Jadi silakan tanya banyak-banyak. Nanti siapa tahu beruntung kita kirimkan imani dan seminar kit dari Bea Cukai Priuk. Lanjut, pertanyaan dari Iin Triana Devi. Izin bertanya Pak, kalau seandainya ada ekspor yang sendiri didapat dari forwarder lain, forwarder B, sehingga forwarder A juga mengeluarkan host BL untuk eksportir asli. Siapa yang buat manifestnya? Ya, ini mungkin sama seperti tadi ya Mas ya. Jadi seperti tadi saya jelaskan juga ya. Jadi yang submit awal pasti pengangkut ya, operator sarana pengangkut yang submit awal ya. Nah, sementara siapa yang submit data berikutnya itu tergantung nama siapa yang disubmit oleh pengangkut tadi. Nah, kalau misalnya yang submit adalah forwarder A, maka yang memiliki kewajiban untuk submit itu forwarder A. Gitu, Mas. Semoga sudah jelas dari @iin Triana Devi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin kayaknya perlu diulang lagi yang sanksi nih. Berkali-kali ditanyain ini, Mas. Dari @mskusnul. Kalau semua layanan bea cukai gratis, untuk yang denda berdasarkan akumulasi, denda apa ya? Nah, bisa dijelasin lagi mungkin Mas tadi apa aja yang kena SPSA. Di awal tadi sebetulnya sudah ya? Di awal tadi sudah kita jelaskan sebenarnya. Jadi, kenapa bisa kena sanksi administrasi ya? Nah, ini pada intinya sebenarnya terjadi ya penyampaian submit outward manifest itu setelah keberangkatan kapal. Nah, jadi dalam hal apa aja yang memungkinkan ini ya tadi, pertama betul-betul terlambat submit atau tidak submit sama sekali ya. Nah, yang kedua tadi submit tapi dengan kapal yang salah, sehingga kapal yang benar belum disubmit, harus submit dulu. Atau disubmit dengan kode kantor yang salah.
atau mungkin disubmit tapi ada kurang posnya. Nah, sehingga pos yang kurang nih akan disanksi karena kalau kapalnya sudah berangkat. Kira-kira begitu. Jadi intinya kalau kena sanksi administrasi itu adalah hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan gitu ya Mas ya? Ya, betul. Bukan terkait layanan kita gitu ya? Bukan terkait dengan layanan kita, ya. Iya, karena memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, makanya berdasarkan peraturan yang tadi itu kena sanksi administrasi. Jadinya hati-hati jangan sampai lewat dari kapal berangkat. Itu tadi dari @MS Kusnul, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan lagi Mas. Sebentar. Oh, dari @_IndraW_ forwarder B merahasiakan real shippernya agar tidak diketahui forwarder A. Bagaimana Pak? Ini kasus yang tadi mungkin. Mungkin kalau ini mungkin proses bisnis to bisnis ini ya, antara forwarder ya. Oh iya. Ya sebenarnya kalau sama kita sih nggak ada kaitan ya. Kalau sama kita yang penting forwarder A sudah submit, maka sudah cukup membuktikan bahwa dia sudah submit sebelum keberangkatan kapal, itu aja. Itu ya. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan lah. Ya. Ini tidak terkait dengan layanan bea cukai, kita juga tidak bisa intervensi begitu ya Mas ya? Iya, benar. B2B Mas. Karena ini B2B. Kita masih tunggu buat yang ingin bertanya. Oh sudah ada lagi. Izin tanya Pak. Ini dari @yani_sc. Kargo dan PEB dari Samarinda. Kegiatan ekspornya di Surabaya. Nanyanya tapi di Bea Cukai Priuk ya. Maka untuk submitnya di BC mana, untuk posnya masuk pos berapa? Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan lagi, beliau mungkin terlambat tadi Mas. Ya, mungkin kita general aja kantornya, kantor umum gitu ya. Iya, general jadi, aja. Nah ya general aja. Jadi ada kantor pendaftaran PEB nih ya, kantor awal, kantor pendaftaran PEB. Akan dimuat di kantor pemuatan, di kantor berbeda gitu kan ya. Nah, jadi ketika dari kantor pendaftaran ini, dia akan submit manifest 09. Nah, ketika menuju ke kantor untuk pemuatan, alias akan berangkat ke luar negeri ya. Nah, itu dia akan submit pos 04 atau 05. Begitu juga nanti saat akan keluar, maka submit outward-nya itu juga 04 atau 05. Itu Mas. Semoga menjawab tadi dari @yani_sc. Dan kalau memang seandainya terlambat, tenang aja, nanti kita juga akan tetap upload versi fullnya di Instagram. Dan juga kita akan upload kegiatan hari ini, Instagram Live episode 9 ini di YouTube channel KPU Bea Cukai Tanjung Priuk. Terima kasih tadi di @yani_sc, semoga terjawab. Kita masih tunggu juga. Oh, ini ada yang nanya peraturan nih Mas, mungkin bisa disebutin sekali lagi peraturannya apa aja tadi yang terkait outward manifest. Oh siap. Untuk aturan yang kita jadikan acuan ya, untuk outward manifest ini yaitu PMK 158 ya, tahun 2017, bagaimana dirubah dengan PMK 97 tahun 2020. Mungkin bisa nanti sambil di googling ya, dicari PMK-nya, bisa dibaca-baca juga gitu ya. Silakan, yang penasaran dengan peraturannya tadi. Sekarang saya mau tanya dulu sedikit ini Mas. Siap, boleh Mas. Kalau outward itu kan memang kaitannya erat dengan PEB gitu ya Mas. Yeah. Tadi juga sempat disinggung ada rekonsiliasi PEB kita dengan outward manifest. Yeah. Nah itu kira-kira kenapa PEB kita itu wajib atau dikhususkan untuk rekon dengan outwardnya Mas? Ya, yeah. Sebenarnya kepentingannya ada dua ya Mas ya. Kepentingan di bea cukai juga, kepentingan di eksportir lebih utamanya ya. Nah kalau di bea cukai itu kepentingannya kita buat akurasi data kita. Jadi karena kan rekonsiliasi itu kan berkaitan dengan realisasi ekspor. Jadi walaupun mereka ngajuin PEB, tapi kalau nggak PEB-nya nggak berangkat ya berarti kan nggak realisasi nih gitu ya. Nah jadi kalau kepentingan kita itu berapa sih realisasi ekspor kita ini sejauh ini gitu selama setahun misalnya gitu. Sementara untuk eksportir itu ya, khususnya kalau kita itu kan mereka biasanya ada jaminan ya Mas ya. Iya, karena awalnya juga mereka mendapatkan fasilitas ya antara keringanan atau pembebasan gitu. Ya, nah mereka nanti untuk mencarikan jaminan ini mereka butuh data rekon sebagai bukti bahwa benar loh PEB ini saya realisasi berangkat ke luar negeri gitu. Jadi kalau khusus eksportir kita misalnya, kawan prima di luar sana nih kebetulan eksportir kita, supaya bisa direkonkan itu apa aja yang harus diperhatiin Mas? Poin-poin yang akan direkonkan dengan outward-nya.
Ya, sebenarnya kalau rekon tadi sempat saya bahas sedikit ya, sebenarnya hanya 2 poin saja sebenarnya. Yang pertama, nomor dan tanggal PEB harus benar di manifestnya. Nah, yang kedua yaitu nomor dan jumlah peti kemas untuk FCL ya, full container, dan jumlah dan jenis kemasan untuk yang LCL. Sebenarnya itu saja. Nah, Jadi selagi nggak banyak ya? nggak banyak, selagi data itu sesuai antara PEB dengan manifest, maka itu akan rekon. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilfandri. Ini ada yang nanya lagi tapi tidak terkait outward. Jadi ada yang nanya perubahan PPN 10% ke 11%. Silakan kawan Prima kalau bertanya di luar topik Instagram live kita hari ini, di luar outward manifest, dapat berkonsultasi langsung ke petugas live chat kami di bit.ly/chat BC Priok. Silakan konsultasinya bisa 24 jam 7 hari seminggu. Gratis, bebas. Ataupun bisa menghubungi call center di 1500 225. Untuk yang hari ini kita khusus mengupas tentang outward manifest karena narsumnya udah ada nih. Ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari @agi_kur. Mas mau bertanya, jika shipper atas nama forwarder setelah pelayaran submit, nama forwarder itu akan dirubah menjadi nama real shipper. Apakah perlu redress saja atau submit rekon manual via NVOCC? Monggo, silakan Mas. Jadi kalau misalnya nama shippernya masih nama NVOCC dan akan dirubah menjadi nama eksportir asli. Nah, ini ada 2 Mas. Kalau misalnya submitnya sebelum keberangkatan kapal, itu Mas bisa mengajukan rekon manual. Kalau ternyata setelah keberangkatan kapal, maka Mas mengajukannya via SLIM ya, redress perubahan data mayor. Kira-kira begitu. Perubahan data mayor. Tapi kalau setelah kapal berangkat, ada konsekuensinya Mas? Ada konsekuensinya, akan kena sanksi administrasi, itu aja. Sanksi administrasi tadi, minimal 10 juta, maksimal 100 juta ya Mas. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari @ms.kusnul. Aktif sekali ini sepertinya ibunya ya. Jadi untuk kolom description di NVOCC cukup disamakan dengan kolom 45 PEB. Jadi nggak perlu sama persis dengan description BL. Pertanyaannya. Ya, sebenarnya kalau untuk data manifest itu lebih untuk rent barang ya, itu lebih cocok disesuaikan dengan data BL. Karena sebenarnya kan data yang diinput di outward manifest itu adalah data BL yang diterbitkan oleh pengangkut. Sementara untuk PEB tadi, karena kebutuhan rekonsiliasi, maka dicocokkan yaitu nomor PEB dan tanggal PEB yang diinput di manifest, serta kontainer ya, jumlah kontainer, dan jumlah kemasan. Berarti nggak ada uraian barang ya di rekornya itu tadi ya? Ya, benar. Semoga terjawab di @ms_kusnul tadi. Aktif sekali hari ini sepertinya. Terima kasih atas keaktifannya. Semoga nanti terpilih ya untuk dapat hadiah. Mudah-mudahan. Mas, ini karena waktunya sudah di penghujung acara, mungkin terakhir tips-tips lah untuk pengangkut, untuk NVOCC di luar sana supaya tidak terkena sanksi administrasi bagaimana. Kemudian biasanya kalau dari petugas sendiri itu kesalahan-kesalahan apa yang sering ditemui supaya nanti tidak terjadi lagi ke depannya. Monggo silakan. Siap. Jadi ini kami ya dari seksi manifest 3 ini ya menghimbau kepada pengangkut ya, baik itu operator sana pengangkut ataupun NVOCC ya, itu untuk dapat submit outward manifestnya sebelum keberangkatan kapal. Karena seringnya terjadi itu, NVOCC itu seringnya menunggu hingga 1 hari sebelum keberangkatan kapal baru submit. Padahal bisa jadi kapal itu berangkat lebih awal. Nah, akan menyebabkan nanti keterlambatan submit. Lagi pula kan di aturan kita itu sebenarnya 7 hari sebelum keberangkatan itu sudah bisa submit. Jadi jangan sampai menunggu detik-detik mau berangkat baru submit ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga tolong kami himbau untuk selalu menjalin komunikasi dengan eksportir terkait dengan nanti ada perubahan kontainer atau perubahan jumlah kemasan dan sebagainya agar nanti datanya akurat sehingga nanti ketika eksportir membutuhkan data itu tidak perlu mencari NVOCC atau operator untuk melakukan perubahan data lagi gitu ya di kemudian harinya gitu. Mungkin itu saja Mas. Kalau tips-tipsnya nih Mas supaya kesalahan-kesalahan yang sering ditemui oleh petugas biasanya supaya nggak terjadi lagi ke depan. Ya,
Kalau kesalahan sering ditemui ya pasti terkait dengan rekon biasanya Mas ya. Karena rekon itu kan istilahnya titik sentralnya gitu ya. Kalau di realisasi ekspor ya, itu butuh nanti eksportir buat entah dia nanti buat pencairan jaminan, entah dia buat nanti reimpor barangnya lagi atau reekspor, atau mungkin nanti dia kebutuhan perpajakan ya kan. Nah, jadi itu yang sering terjadi nomor PEB itu kadang diisinya dengan data yang tidak benar, sehingga pastinya tidak rekon. Jadi tips dari kami ya itu tadi saya bilang, biar nomor PEB-nya berapa yang benar, sehingga ketika submit itu datanya sudah real. Sehingga kadang ketika kita rekon itu sudah langsung terekon ya. Baik, terima kasih Mas Ilfandi. Ini mungkin terakhir nih ada pertanyaan lagi dari @siputri WJ. Kalau kita seandainya submit lebih awal Pak, dan ternyata kapalnya delay cukup lama, maka kita otomatis harus submit aju ulang atau tidak? Ya, kalau ternyata misalnya melebihi 7 hari sebelum keberangkatan, maka kan di reject system. Sementara kalau masih masuk jangka waktu itu tidak masalah, tidak usah submit. Kalaupun nanti ternyata sudah disubmit dan ternyata tidak dapat nomor, maka bisa nanti mengajukan bukti submit yang sebelumnya. Oke, baik. Ya. Semoga terjawab tadi di @siputriwj. Terima kasih banyak Mas sudah meluangkan waktunya hari ini. Luar biasa narasumber sosialisasi, narasumber live IG, semuanya nih, narasumber lengkap. Kalau mau lebih tahu, nanti kita akan upload juga full version dari live IG hari ini di Instagram @beacukai_priuk. Dan juga silakan juga boleh dong kunjungi YouTube channel Bea Cukai Priuk. Nanti kita upload video-video sosialisasi, kemudian video live IG, semua video yang kita punya kita upload di YouTube channel. Terakhir nih, pengumuman yang ditunggu-tunggu. Siapakah pemenang yang beruntung mendapatkan seminar kit beserta Imani yang berisi rupiah, gitu ya? Kita ucapkan selamat kepada yang pertama @siput23, CYPUT23, dan yang kedua @ms.kusnul. Sekali lagi @siput23 dan @ms.kusnul. Anda berhak mendapatkan seminar kit seperti ini, kurang lebih. Ya, ini ya, paket. Dan Imani dengan isinya sejumlah rupiah. Itu pokoknya nanti dikirimkan langsung ke halaman rumah Ibu. Untuk 2 orang yang tadi, DM Instagram kami, follow terus DM di @beacukai_priuk, sebutkan nama lengkap, nomor handphone, dan alamat lengkap. Jadi nanti bisa kita langsung kirimkan. Kalau yang merasa kemarin dapat hadiah terus belum sampai-sampai, nggak apa-apa, diingetin aja adminnya. Pak, hadiah saya belum sampai, silakan diingetin, nanti kita cek. Terima kasih kawan Prima yang sudah berpartisipasi di episode 9 kali ini. Tidak lupa-lupanya kita mau mengingatkan bahwasannya Bea Cukai Priuk saat ini sedang berupaya atau sedang proses untuk mendapatkan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan juga sedang berproses untuk mendapatkan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001. Sehingga kami mohon dukungannya kepada seluruh kawan Prima untuk saling menjaga integritas. Jika ada petugas kami yang meminta sesuatu dalam memberikan pelayanan, silahkan dilaporkan. Dan kami juga mohon jangan mencoba-coba memberikan sesuatu gitu ya, biar pegawai kami juga tidak tergoda. Kita juga saat ini sedang galak-galaknya gitu ya, menerapkan pengaruh utamaan gender. Jadi di Bea Cukai Priuk itu sudah mulai dikedepankan pengaruh utamaan gender, sudah mulai ada pemeriksa Bea Cukai wanita, pemeriksa fisik, dan lain sebagainya. Jadi itulah salah satu bentuk perubahan yang kami lakukan. Dan terakhir, karena banyak info-info di luar sana yang mengatasnamakan Bea Cukai Priuk khususnya, jadi mohon waspada penipuan, jangan mudah tertipu dengan iming-iming biaya murah terus bisa mendapatkan barang impor, bisa mendapatkan barang lelang. Kalau untuk terkait lelang, pasti yang resmi ada di www.lelang.go.id.
atau yang melalui Bea Cukai Priuk pasti akan kami upload di Instagram @beacukaipriuk dan di seluruh media sosial kami. Gitu ya. Jadi jangan lupa follow akun media sosial kami di @beacukaipriuk. Sekali lagi terima kasih karena sudah berpartisipasi aktif. Selamat kepada para penang. Saya Permana dan narasumber saya Ilvan Mas Rijumik. Ilvan Rijumik mohon undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, jangan sampai batal. Nanti nunggu maghrib. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang. Benar kata orang dahulu, kasih jangan keterlaluan. Sayang biarlah sederhana, takut nanti engkau merana. Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 1500225 atau tautan berikut ini.